Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, Light of Blessing Ministry kembali hari ini boleh ada dalam ibadah raya minggu. Dan saya percaya bahwa hari ini hari yang Tuhan jadikan, hari di mana kita boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kita pasti dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami mau masuk ruang Maha Kudus, kami mau bertemu muka dengan Tuhan. Karena kami percaya dalam perjumpaan kami dengan Tuhan, kami boleh dipuaskan, kami boleh diberkati, kami boleh diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berajar dalam ibadah kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus.
kasih Tuhan Yesus. Hari ini hari yang Tuhan jadikan. Hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak. Sebab Tuhan yang kami sembah bertata atas setiap pujian umatnya. Dan kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian umatnya. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Nama Tuhan saja yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, tengok kanan kiri depan belakang. Katakan sama mereka, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Kita mau memuji Tuhan dengan gambus dan kecapi. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi kita harus bersuka cita. Yang mau senantiasa bersuka cita katakan amin. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa enaknya kalau kita bersama-sama hidup dalam persatuan.
ada di dalam kita. Kita menari seperti Raja Daud menari. Yang mau menari katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita menyatakan ini kepada Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan. Katakan bersama bagi Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rencana-Mu yang sempurna. Katakan kembali kepada Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Amin. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rencana-Mu yang sempurna. Kita bangkit berdiri bersama-sama, sama-sama katakan seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rencana-Mu yang sempurna. Rencana-Mu yang sempurna. Rencana-Mu yang sempurna. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali bersama dengan LOB Ministry. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan secara langsung pada hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan sudah pelihara, lindungi dan berkati kami.
Dan saat ini kami mau lebih lagi menerima berkat melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dengan taat dan setia. Sehingga firman-Mu mengambil bagian yang terbesar dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi gaya hidup kami, sehingga hidup kami semakin selaras dengan firman Tuhan, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara, anugerah Tuhan kita bisa kembali bertemu pada hari ini, di minggu pertama pada bulan Mei pada hari ini. Ya Saudara, minggu ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan, atau share kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul tentang tantangan, rahasia menghadapi tantangan. Saudara, tantangan itu berarti sebuah rangsangan yang mendorong kita untuk supaya kita bisa berjuang dengan lebih giat lagi. Coba kita bisa bayangkan seandainya kita menjalani hidup tanpa tantangan, tanpa masalah, maka ya kita menjalani seperti semuanya berjalan seperti biasa-biasa saja. Tidak ada sebuah dorongan yang memaksa kita untuk kita melakukan sesuatu atau berjuang untuk lebih giat lagi. Tapi dengan adanya tantangan, itu mendorong kita untuk kita berjuang dengan lebih giat lagi. Itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani hidup ini, yang namanya tantangan dengan berkat itu sudah satu paket. Dan seringkali Tuhan juga memakai tantangan dalam hidup kita untuk menjadi sarana supaya kita memperbesar kapasitas diri kita, meningkatkan kapasitas diri kita. Dengan tantangan kita menjadi orang yang berjuang lebih, belajar lebih, menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga itu meningkatkan kapasitas diri kita. Itu sebabnya saudara, tantangan juga menjadi caranya Tuhan untuk meningkatkan kapasitas diri. Tantangan juga menjadi caranya Tuhan untuk mempromosikan siapa kita. Tuhan akan mengangkat kita melalui tantangan-tantangan. Tuhan akan mempromosikan kita melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi. Untuk itu, mari kita melihat apa kata firman Tuhan tentang tantangan. Kita buka Alkitab kita saudara. Kitab Amsal pasalnya yang ke-27. Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, yang pertama, tantangan itu mendewasakan karakter kita. Saudara, Alkitab berkata besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karakter kita itu dibentuk oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita bisa menjadi orang yang menajamkan karakter orang lain, atau sebaliknya, kita dipertajam, karakter kita dipertajam oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya saat melewati tantangan, kita akan berhadapan, pada akhirnya kita akan berhadapan pada dua hasil atau dua pilihan. Yang pertama, saat kita melewati tantangan, kita akan keluar menjadi pemenang. Atau yang kedua, kita akan menjadi orang yang kalah terhadap tantangan. Dan semua itu tergantung pada satu hal, yang namanya respon kita. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap hati kita saat tantangan itu datang? Bagaimana kita menanggapi tantangan itu? Bagaimana kita meresponi tantangan itu? Itu sebabnya saudara, menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah kita mau berpegang pada firman Tuhan? Apakah kita mau percaya pada firman Tuhan? Apakah kita mau bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan? Atau kita memilih untuk tidak percaya kepada firman Tuhan? Nah, itu akan berakibat buruk. Itu akan membuat kita terbawa dengan emosi yang negatif. Kita menjadi gampang kecewa, menyalahkan keadaan. Kita akan merasa bahwa kita ini korban. Kita akan mengasihani diri. Kita akan menjadi orang-orang yang gampang untuk putus asa. Itu sebabnya, saudara, tantangan itu adalah alatnya Tuhan. Tantangan itu alatnya Tuhan untuk memaksa kita, untuk mendorong kita
Supaya apa? Supaya kita bergantung pada firman Tuhan. Supaya kita berharap kepada firman Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, tantangan juga menjadi alatnya Tuhan untuk membuang dari dalam diri kita prinsip-prinsip kebenaran yang bukan bersumber daripada firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27, firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, tantangan juga membuat kita berpegang pada firman Tuhan. Berbicara tentang Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini, Daud adalah contoh yang paling lengkap untuk menjelaskan hal ini. Saudara, hujan itu berbicara tentang tantangan dari atas. Kita sama-sama tahu kisah Daud. Daud pernah dikejar-kejar, Daud pernah mau dibunuh oleh Saul. Siapa Saul? Saul itu bapak mertuanya sendiri, saudara. Ia tetap mengasihi Saul. Kita tahu Daud punya beberapa kesempatan untuk bisa membalaskan dendamnya, untuk bisa membalaskan marahnya, untuk bisa membalaskan rasa emosinya sama Saul. Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud memilih untuk taat pada firman Tuhan. Daud memilih untuk tetap mengasihi. Kita lihat respon Daud. Daud tidak marah, Daud tidak dendam, Daud tidak membalas apa yang sudah dilakukan Saul kepadanya. Saudara, hujan bicara tentang tantangan dari atas. Kita melihat bagaimana respon Daud. Angin bicara tentang tantangan dari samping, saudara. Gitu ya. Kita sama-sama tahu kisahnya. Bagaimana penasehat Raja Daud yang bernama Ahitofel. Ahitofel bersekongkol dengan Absalom, bersepakat dengan Absalom anaknya untuk supaya melakukan pemberontakan. Saudara, mereka sekongkol untuk menyingkirkan Daud dari tahtanya. Bagaimana respon Daud? Daud sama sekali tidak sakit hati. Daud sama sekali tidak dendam. Daud sama sekali tidak marah. Kita juga tahu bicara tentang banjir tantangan dari bawah. Kita juga tahu bagaimana pemberontakan Absalom anaknya. Kalau saudara baca dalam kitab Tawarikh, kitab Samuel, saudara bisa melihat, saudara bisa menemukan di sana. Ketika Absalom meninggal, Daud orang yang paling berduka. Dia berkata, Absalom, anakku Absalom, sekiranya aku mati menggantikan engkau. Saudara, padahal Absalom ini anak yang memberontak, tapi Daud tetap mengasihi. Saudara, tantangan bisa mendewasakan karakter kita, tapi itu tergantung bagaimana respon kita. Maukah kita berpegang kepada firman Tuhan? Saat kita berpegang pada firman Tuhan, saat kita meresponi setiap tantangan itu dengan tetap berpegang pada firman Tuhan, maka tantangan itu menjadi alatnya Tuhan untuk mendewasakan karakter kita, sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, berbicara tentang tantangan, saudara, mari kita buka Alkitab kita, kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku,
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, yang kedua berbicara mengenai tantangan. Tantangan membuat iman kita semakin bertumbuh. Kita tahu bahwa Habakuk adalah seorang nabi Tuhan yang ada pada zaman kerajaan Yehuda, di mana kerajaan ini sebetulnya saudara, mereka sedang dijajah oleh bangsa Kasdim yang kejam. Kita sama-sama tahu perjalanan bangsa Israel. Setiap kali bangsa Israel, kerajaan Yehuda ini berpaling menyembah kepada Allah lain, maka Tuhan akan mengizinkan mereka untuk dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya mereka mendapat tantangan itu karena kesalahan mereka sendiri. Ketika mereka menyembah Allah lain, Tuhan mengizinkan bangsa Kasdim menjajah mereka, memperlakukan mereka dengan kejam. Artinya itu menjadi sebuah teguran Tuhan bagi bangsa Yehuda. Saudara, karena mereka mendapatkan tantangan karena kesalahan mereka sendiri, Tuhan mau itu menyadarkan mereka. Tuhan mau menegur sekaligus menyadarkan mereka supaya mereka bertobat dan mereka kembali kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu, Habakuk menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah doa yang lahir dari perenungan akan karya Tuhan yang ajaib. Ketika Habakuk merenungkan perbuatan Tuhan, karya Tuhan di masa yang lampau, bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel melalui 10 tulah. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan 10 tulah yang begitu dahsyat. Ini membuat Habakuk sadar bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu berkuasa. Itu sebabnya doa ini lahir juga dari perenungan akan karya dan perbuatan ajaib Tuhan di masa yang lampau. Doa ini juga lahir dari pertobatan. Kalau kita mundur di Habakuk 1 ayat 17, di sana ada keraguan. Tapi perenungan akan karya Tuhan di masa yang lampau itu membuat hati Habakuk menjadi gentar. Itu membuat hati Habakuk menjadi takut. Timbul rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Itu menyadarkan Habakuk bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saudara, hal itu menyadarkan Habakuk bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa di atas segala sesuatu. Saudara, inilah doa yang lahir dari iman. Artinya apa? Habakuk tidak lagi tergantung pada keadaan. Habakuk tidak lagi tergantung pada situasi yang serba tidak pasti. Tapi Habakuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya seringkali seperti ini, saudara. Seringkali tantangan itu membuat kita hanya berfokus pada situasi. Tantangan, masalah, pergumulan membuat kita hanya berfokus pada keadaan. Saudara, tantangan seharusnya menuntun kita untuk berfokus pada Tuhan. Situasi, keadaan, itu semua tidak menjamin. Itu semua tidak pasti. Itu sebabnya ketika kita menghadapi tantangan, renungkanlah firman Tuhan. Renungkanlah perbuatan dan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami di masa-masa yang lampau. Secara sederhana saya ingin mengingatkan seperti ini, saudara. Kalau Tuhan tolong kita kemarin, kalau Tuhan yang sama tolong kita sekarang, maka di masa-masa yang akan datang kita tetap melihat pertolongan Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang serba tidak pasti seperti sekarang ini, Tuhan kita tetap sama. Dia tetap setia menolong kita di dalam segala keadaan. Itu sebabnya Habakuk merenungkan perbuatan Tuhan di masa lampau. Itu menolong dia. Itu menolong dia untuk tetap mengandalkan Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Renungkanlah kebaikan Tuhan di masa-masa yang lampau. Itu menolong kita untuk semakin kuat menghadapi hari-hari ke depan. Tuhan setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, tantangan juga akan membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya bergantunglah kepada Tuhan. Jadilah seperti ranting yang tetap melekat pada pokok anggur. Yohanes 15 mengatakan kita ini ranting. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Saudara,
Tantangan juga akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Iman kita tidak lagi tergantung pada situasi dan keadaan yang tidak bisa menjamin, tidak pasti, tidak bisa menolong. Tapi iman kita tergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang menjadi tempat untuk kita berharap dan percaya. Itu sebabnya ketika kita merenungkan karya Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, kita akan berharap kepada Tuhan. Dan kita akan melihat pertolongannya, kasih setianya dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, tantangan yang kedua, tantangan membuat iman kita semakin bertumbuh. Tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada keadaan. Yang ketiga, saudara, mari kita buka Alkitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu meninggalkan Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, yang ketiga, tantangan akan menolong kita. Tantangan membuat kita sadar bahwa kita butuh pertolongan Roh Kudus. Tantangan membuat kita sadar bahwa kita butuh pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan berikan. Dia tinggal di dalam kita. Dia menolong kita setiap hari, saudara. Supaya apa? Supaya kita berjalan di jalan kebenarannya Tuhan. Supaya kita berjalan di jalan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya untuk bisa menang menghadapi tantangan, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Ia memberikan kita hikmat, Ia memberikan kita pengertian, Ia memberikan kita solusi. Ia menegur kita ketika kita melakukan kesalahan atau dosa. Ia menuntun kita setiap hari. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26, kita tahu Paulus dan Silas menyembah Tuhan ketika ada dalam penjara. Roh Kudus menuntun mereka untuk menyembah Tuhan. Roh Kudus menuntun mereka walaupun tantangan begitu sulit. Mereka habis disiksa, habis dipukuli, terus dijebloskan ke dalam penjara, ke dalam keamanan yang paling maksimum di penjara itu. Tapi pertolongan Tuhan dinyatakan. Sampai apa? Sampai akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Roh Kudus seringkali menolong kita, mengingatkan kita untuk mencari Tuhan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan. Roh Kudus mengingatkan kita, ayo cari Tuhan, ayo sembah Tuhan. Itu sebabnya menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah kita mau menyembah Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah tantangan yang begitu berat yang kita hadapi saat ini? Apakah kita mau menyembah Tuhan? Atau kita lebih memilih untuk terpenjara? Kita senang dipenjara oleh tantangan, kita senang terpenjara oleh masalah kita. Itu menjadi pilihan kita. Firman Tuhan mengingatkan, belajar dari Rasul Paulus dan Silas. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, di dalam penjara sekalipun, mereka mengambil keputusan untuk ikut dorongan Roh Kudus di dalam hati mereka untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan penyembahan, untuk menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus ini bersama dengan Silas sebetulnya dibawa Tuhan naik dari satu level kepada satu level, berjalan dari satu peristiwa kepada satu peristiwa, bertemu dari satu orang kepada satu orang. Kalau kita mundur di ayatnya yang ke-6 dan 7, Kisah Rasul 6, di situ sebetulnya Rasul Paulus mau pergi ke satu tempat, tapi Roh Kudus mengingatkan dan memberikan sebuah penglihatan bagaimana orang Makedonia meminta supaya Rasul Paulus datang ke Makedonia. Akhirnya melalui penglihatan itu Rasul Paulus pergi ke Makedonia bersama dengan Silas dan rekan-rekan sepelayanan. Dan benar, di sana banyak orang yang membutuhkan kabar keselamatan yang daripada Tuhan.
Setelah itu Rasul Paulus melanjutkan perjalanan ke Filipi. Di Filipi dia bertemu dengan Lydia, seorang perempuan pedagang kain, dan akhirnya perempuan ini membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Rasul Paulus menumpang di rumahnya bersama dengan Silas dan teman-teman sepelayanan. Lanjut setelah itu, setelah beberapa hari ada di kota Filipi, Rasul Paulus terus memberitakan Injil. Rupanya ada perempuan yang pekerjaannya sebagai ahli tenung, ahli sihir, dan melalui keahliannya ini banyak orang-orang terpandang mendapatkan keuntungan. Setiap kali Rasul Paulus berjalan di kota Filipi, perempuan ini selalu berteriak-teriak memberitahukan siapa Rasul Paulus, bahwa dia adalah hamba Allah. Wah. Tapi berhari-hari diperlakukan seperti itu. Akhirnya Rasul Paulus merasa kesal. Ditengkinglah roh jahat yang menunggangi perempuan ini. Akhirnya ahli tenung itu setelah ditengking roh jahatnya keluar, dia kehilangan kesaktian. Karena dia kehilangan kesaktian, ilmu tenungnya pergi, roh jahatnya pergi. Orang-orang yang tadinya mendapatkan keuntungan dari ilmu tenung yang dimiliki oleh perempuan ini, dia tidak lagi mendapat keuntungan. Mereka marah. Itu sebabnya mereka memenjarakan Rasul Paulus dan Silas. Mereka menghasut orang-orang sehingga Rasul Paulus dan Silas dipukuli, disiksa, setelah itu dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan mereka minta supaya diberikan perlakuan yang lebih di dalam penjara, perlakuan yang lebih sadis, maksudnya saudara, ditaruh di tempat yang paling tengah dengan keamanan yang paling maksimum. Dari satu level naik kepada satu level, dari satu peristiwa kepada satu peristiwa, dari satu orang kepada satu orang. Setelah di dalam penjara, Rasul Paulus tetap mengikuti dorongan Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka untuk terus menyembah Tuhan, untuk tidak berfokus pada situasi dan keadaan. Mereka terus menyembah, mereka terus berdoa, mereka terus menaikkan pujian dan penyembahan. Apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi, sendi-sendi penjara itu goyang, pintu terbuka. Kepala penjara merasa kalau tahanan ini lari, terutama Rasul Paulus dan Silas, kalau mereka lari, maka kepala penjara lah yang menjadi penanggung jawab atas semua peristiwa itu. Dia sudah mau bunuh diri, diambil pedang, dia sudah siap untuk bunuh diri. Tapi Rasul Paulus berkata, jangan lakukan itu. Tenang, kami semua ada di sini dengan aman. Tidak ada yang lari. Akhirnya kepala penjara datang kepada Rasul Paulus dan bilang, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Disitulah Injil masuk. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau dan seisi rumah pasti selamat. Kita tahu kepala penjara, seisi rumah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, itu begitu indah, saudara. Dari satu peristiwa kepada satu peristiwa, dari satu orang kepada satu orang, sampai akhirnya kepala penjara dan seisi rumah menerima kabar keselamatan. Mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, menyembah Tuhan selalu menjadi pilihan yang terbaik. Menyembah Tuhan itu lebih baik daripada terpenjara oleh tantangan, daripada terpenjara oleh masalah. Itu sebabnya yang ketiga, saudara, tantangan itu membuat kita berharap pada pertolongan Roh Kudus. Tantangan itu membuat kita berharap pada pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa naik level. Pertolongan Roh Kudus tidak hanya membuat kita bisa keluar melewati masalah dan menjadi pemenang, tapi sebetulnya pertolongan Roh Kudus itu membuat Tuhan membawa kita naik dari satu level kepada level berikutnya. Dari satu peristiwa kepada satu peristiwa, bertemu dari satu orang kepada orang berikutnya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Saudara, tantangan mendewasakan karakter kita. Itu sebabnya melalui tantangan Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita menjadi orang yang menajamkan karakter orang lain, atau sebaliknya, karakter kita dipertajam oleh karakternya orang lain. Yang kedua, tantangan membuat iman kita semakin bertumbuh. Kita tidak lagi tergantung pada keadaan atau
atau situasi yang serba tidak pasti, tapi kita bergantung kepada Tuhan yang adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia tolong kita kemarin, berarti Dia pasti tolong kita sekarang. Dan di hari-hari ke depan Dia tetap setia. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia tetap ada untuk menolong kita. Dan yang terakhir, tantangan membuat kita sadar bahwa kita butuh pertolongan Roh Kudus setiap hari. Mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk menyembah Tuhan itu jauh lebih baik daripada terpenjara oleh tantangan, daripada terpenjara oleh masalah-masalah hidup. Ambil waktu, cari Tuhan, renungkan firman, lakukan firman, sembah Dia. Itu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Benar Tuhan, kami tidak bisa menghindar dari tantangan, tapi tantangan justru mendewasakan karakter kami. Tantangan justru membuat kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada situasi atau keadaan yang serba tidak pasti, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tantangan juga menolong kami untuk supaya apa? Kami bergantung kepada pertolongan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ketika kami bergantung pada pertolongan Roh Kudus, kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Maka kami percaya itu adalah yang terbaik. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu adalah yang terbaik daripada kami terpenjara oleh tantangan, daripada kami terpenjara oleh masalah dan pergumulan. Lebih baik kami menyembah Tuhan, karena saat kami meninggikan nama Tuhan, saat itu Tuhan menyediakan jalan keluar. Saat itu terobosan sedang terjadi. Saat itu Tuhan sedang membawa kami untuk naik dari satu level kepada level berikutnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus terus menuntun setiap kami supaya kami mengalami firman Tuhan, mengalami tuntunan Roh Kudus, mengalami yang namanya tidak bergantung pada situasi tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya hamba-Mu berdoa biarlah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah Roh Kudus terus tinggal, berkarya lebih dan lebih lagi di dalam hati umat-Mu Tuhan, untuk memimpin umat-Mu kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, agar apapun yang umat-Mu pikirkan, perkatakan dan perbuat, semuanya sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan. Janji Tuhan tergenapi, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh Kudus menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan berkati LOB Ministry, biar LOB Ministry selalu menjadi berkat, menjadi saluran suara kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan yang diadakan melalui LOB Ministry ini Bapak. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.